Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil di dalam kitab Ibrani pasal yang 11 ayat 24 sehingga ayat 25. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah ketaatan yang tulus. Ketaatan yang mutlak, ketaatan yang tanpa syarat, rela. Jadi ketaatan yang tulus. Dalam kehidupan sehari-hari kita pernah mendengar atau kita sendiri yang pernah membuat janji kepada seseorang. Sementara di dalam hati kita sadar bahwa ada kemungkinan bahwa kita tidak bisa memenuhi janji tersebut. Contoh bila mana seorang ayah menjanjikan sesuatu kepada anaknya, namun karena ayah ini sibuk, bisa saja janji itu gagal ya, karena kondisinya tidak memungkinkan ya. Jadi tidak ada yang bisa memastikan bahwa janji itu benar-benar pasti. Firman Tuhan menghadirkan dalam hidup kita janji kepada manusia. Janji Allah tidak pernah berjanji atau dijanjikan berdasarkan kemungkinan, melainkan berdasarkan kesetiaan Allah sendiri. Kesetiaan Allah ini tidak terkondisi dengan apapun. Sepanjang sejarah Alkitab mencatat bahwa janji-janji Allah yang nampaknya mustahil di mata manusia, namun Allah sanggup menggenapinya. Contoh, Abraham dijanjikan bahwa keturunannya akan kembali ke tanah perjanjian setelah ratusan tahun. Janji itu melampaui satu generasi, beberapa generasi, bahkan melampaui umur manusia yang menerima janji Allah pada waktu itu. Namun Allah tetap setia menepati janjinya. Musa pun mengambil langkah ketaatan yang tidak masuk akal menurut logika manusia. Kitab Ibrani menegaskan bahwa Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan dari dosa. Musa berkomitmen bukan karena dirinya kuat, tetapi karena ia percaya kepada Allah yang setia menepati janjinya. Bangsa Israel sendiri mengalami pasang surut iman, pasang surut dalam iman dan ketaatan. Namun ketidaksetiaan manusia tidak pernah membatalkan kesetiaan Allah. Janjinya kepada Abraham untuk memberikan tanah perjanjian tetap diberikan kepada keturunannya. Walaupun Allah berjanji kepada Abraham, Abrahamnya sudah tiada, namun keturunannya benar-benar menggenapi janji Allah. Yesus pun dalam kehidupannya mengucapkan janjinya pada saat yang paling gelap, yaitu ketika dia menjelang disalibkan, ia berkata bahwa ia akan mati. Dan itu benar-benar terjadi. Ia berkata bahwa ia akan bangkit, dan itu benar-benar digenapi. Ia juga berkata akan mendahului murid-muridnya ke Galilea setelah kebangkitannya. Dia juga menggenapi janjinya. Janji ini diucapkan kepada murid-murid yang sesaat kemudian akan menyangkal, melarikan diri, dan gagal. Namun Yesus tetap menyelesaikan misinya di kayu salib. Kesetiaan Allah tidak bergantung kepada kestabilan manusia.
melainkan kepada karakter Allah sendiri yang tidak pernah berubah, atau yang disebut dengan kesetiaan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita menemukan satu artikel yang dapat kita baca atau kita mengerti pada umumnya. Jika kinerjamu baik, maka saya akan memperjuangkan kenaikan jabatanmu. Jadi ada syarat tentang ketaatan. Ketaatan, kemudian hasil. Inilah yang disebut sistem yang bersyarat. Janji manusia selalu dibatasi oleh kondisi di luar dirinya. Namun Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun di luar dirinya. Otoritasnya, kekuasaannya, kesetiaannya tidak pernah gagal. Allah menyampaikan janjinya dengan memperhitungkan kehendak bebas manusia. Ia tahu bahwa manusia dapat menolak, menunda, bahkan mengkhianati panggilannya, bahkan tidak percaya janjinya. Namun disitulah ketaatan manusia diuji. Manusia bisa menunda, menolak, tapi manusia juga bisa berkomitmen. Aku mau setia kepada janji Allah. Ketaatannya akan diuji melewati waktu, melewati ujian. Namun kita tahu Alkitab mencatat Allah itu setia dengan ketaatannya, dengan kesetiaannya menggenapi firman Tuhan. Dan itu telah dibuktikan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Apakah kita mau dengan rendah hati, dengan tulus untuk taat tanpa paksaan dari kondisi luar, dari kekuatan kita, namun kita punya komitmen, Tuhan, aku mau taat dengan tulus. Abraham taat dengan tulus. Yusuf taat dengan tulus. Dan mereka semua menerima janji dan pembelaan Allah. Apakah di hari-hari ini imanmu sedang diuji, ketaatanmu sedang diuji oleh kondisi yang sepertinya melihat ketidakmungkinan itu bisa terjadi. Namun perjanjian Allah, firman Allah tidak mungkin gagal oleh kondisi apapun. Tinggal kita, apakah kita tetap taat hingga di akhir, sehingga firman itu digenapi sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan caranya Tuhan. Pertanyaannya bukanlah apakah Allah setia, karena Ia sudah pasti setia. Pertanyaannya adalah apakah kita bersedia hidup dalam ketaatan. Ketaatan bukan sarana untuk menegosiasikan tindakan Allah, melainkan jalan untuk menyelaraskan hidup kita dengan kesetiaannya yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami mau Tuhan setia. Kami mau taat dengan tulus. Mungkin kami melewati ujian, waktu, dan caranya Tuhan yang berbeda dengan waktu dan caranya kami sebagai manusia. Kami mau Tuhan, ketaatan kami tanpa syarat, karena kami percaya Allah itu setia, pasti menggenapi janji-janjinya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.